Episode 151. Suamiku pria lumpuh. Reza beranjak dari rumah sang papa. Tak menemukan apapun di sana. Bahkan dari tatapan sang papa, yakin jika bukan beliau pelakunya. Mengendarai mobilnya, lalu kembali ke rumah Bagas. Menghampiri Bagas yang ada di kamarnya. Belum ada kabar. Tanya Bagas. Maaf. Bahkan aku sudah mencari di rumah papa. Tak ada petunjuk apapun. Jawab Reza. Bagas hanya mendongakkan kepala, sembari menghela nafas panjangnya dengan kasar. Hingga, HP-nya berdering dan sebuah nomor asing memanggil. Siapa ini? Tanya Bagas, begitu serius. Kau mencari wanitamu. Apakah sudah rindu? Jangan pernah sentuh dia sedikitpun, ancam Bagas, bernada lirih. Penculik itu hanya tertawa, tawanya begitu keras memekakkan telinga. Bahkan, membuat Siva terkaget karenanya. Baru setengah hari, sudah begitu rindu rupanya. Dasar bocah. Cibir pria itu. Apa maumu? Tanya Bagas. Wait, kuasa masih padanya. Bukan. Bagaimana jika nyawanya ditukar dengan perusahaan? Gila. Sergah Bagas, begitu emosi. Hei, dia bidadarimu. Tak akan mungkin kau merelakan dia pulang tanpa nyawa, bukan? Ucapan itu seketika membuat Bagas terpejam ngeri. Ia bahkan tak dapat membayangkan sama sekali apa yang akan dilakukan mereka pada istrinya. Biarkan aku bicara dengannya. Pinta Bagas. Pria itu tersenyum devil, berjalan menghampiri Siva dan membuka pengikat mulutnya. Suamimu ingin bicara. Ucapnya, tanpa membuka penutup mata. Halo? Iva. Panggil Bagas. Mas. Iva diculik. Mas. Ucap Siva, terdengar berusaha melepas ikatannya. Iya, aku tahu. Jawab Bagas, begitu berat. Mas, jangan turuti apa yang mereka mau, Mas. Iva nggak apa-apa, panggil aja polisi ke sini. Heh, sotoy. Lu mau mati? Tukas pria itu, dengan menamparkan wajah Siva. Suaranya terdengar dari seberang. Membuat hati Bagas begitu perih meski sekedar membayangkannya. Sakit. Iva berusaha melawan, dengan menendang pria itu. Bagas tampak begitu galau. Ia menyesal, dengan segala keputusan yang telah ia ambil. Memang aman di awal, tapi ia tak berpikir jika musuh akan bertindak sejauh ini. Aku bahkan menyesal telah membiarkanmu keluar sendirian, Va. Batin Bagas bergulat dengan pikirannya. Gas, jangan gegabah mengambil keputusan. Ini bukan perkara mudah, Gas. Kita butuh waktu, setidaknya semalam untuk berpikir. Lirih Reza. Jangan kelamaan. Ini wanitamu sudah menangis minta pulang. Bentak sang penculik. Woi, siapa yang nangis? Enggak, Mas, Iva nggak apa-apa. Nggak usah setujui persyaratan mereka. Lu mau gue tampar lagi? Ancam si penculik itu. Pergulatan batin begitu hebat. Dada Bagas sampai sesak karenanya. Ia terus merintih sakit, hingga Reza harus mengambilkan obatnya di laci nakas dan meminumkannya segera. Beritahu tante tentang ini. Tanya Reza, tapi Bagas hanya menggelengkan kepalanya. Humairah, sayang. Panggil Bagas lembut. Iya, Mas. Lakukan apa yang mereka pinta. Mas. Tapi, nggak bisa begini, Mas. Ini bahaya kalau sampai. Humairah. Tolong patuh. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ucap Bagas.
Penculik itu tampak mendenguskan senyumnya. Terdengar begitu puas dengan apa yang diucapkan Bagas pada Siva. Gas. Lu. Reza memicingkan mata, tak menyangka jika Bagas akan mengambil keputusan itu. Tapi, Reza hanya memintanya diam sejenak, dengan isyaratnya. Menandakan, jika ia telah memiliki rencananya sendiri yang lebih matang. Syifa Humairah. Apapun, lakukanlah. Setidaknya, setelah ini kita bisa bersama dengan damai. Ucap Bagas dengan begitu lembut. Iya, Mas. Akan Iva lakukan, dan setelah itu Iva akan kembali. Jawab Siva dengan yakin. Sang penculik mematikan teleponnya, lalu mulai mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh Siva. Bagaimana aku bisa tanda tangan, jika aku tak melihat yang di hadapan mataku? Tanya Siva. Tanda tangan saja, apa masalahnya? Keluh penculik itu, lalu mengambil penutup wajah sebelum membuka mata Siva. Sudah. Bergeraklah, panas memakai penutup ini. Pinta penculik itu padanya. Siva mulai menandatangani, tapi matanya terus mengawasi. Lah menatap sekeliling ruangan dengan samar, dan mencoba menghafal kondisinya agar dapat menceritakan pada Bagas ketika telah pulang nanti. Episode 142. Sudah. Ucap Siva, yang telah selesai dengan tanda tangannya. Penculik itu tertawa begitu keras, hingga mendongakkan kepalanya ke atas. Tanpa ia sadari, Siva melihat sesuatu tertempel di lehernya. Elektrolaring. Pantas, suaranya seperti tidak asli. Fikir Siva. Layang tahu Siva memperhatikan, langsung menutup mata Siva kembali dengan kasar. Aak, sakit. Pekiknya. Terlalu lama terbuka, terlalu banyak yang kau tahu. Itu bisa berbahaya. Ucapnya. Kapan kau? Mulut Siva kembali diikat, sebelum menyelesaikan ucapannya. Tunggu, sampai kupastikan, jika ini tanda tangan aslimu. Aku tak bodoh, yang bisa kau kecoh. Ucap penculik itu, dan pergi. Siva menghentak-hentakkan kakinya. Ia begitu jengah, sangat tak ingin berada di rumah tua yang pengap itu. Sudah berapa puluh tahun rumah ini? Seperti seusia Mama Ayu, mungkin. Batin Siva. Perundingan kembali terjadi di antara mereka. Siva pasang telinga, dan tetap diam agar fokus. Lah menunggu, kapan mereka akan memulangkannya. Bagaimana? Tanya Bagas, yang meminta Reza mengecek pemanggilan. Nomor memakai alamat palsu. Ark. Dengan gampangnya mereka melakukan itu. Gerutu Reza. Bahkan, nomor tersebut langsung dimatikan, dan tak dapat dihubungi lagi oleh mereka. Berjam-jam mereka menunggu, tak kunjung ada berita baru lagi. Semua tampak cemas, apalagi Papa dan Mama yang cemasnya 2 kali lipat karena juga memikirkan Bagas. Meski Bagas hanya diam, dan tampak tenang, tapi batinnya begitu kacau. Mereka tahu itu. Bagas makan ya, nak. Bujuk sang mama. Dan Bagas hanya menggelengkan kepalanya, tetap menatap HP yang tergeletak di atas meja. Hari semakin larut. Kenapa? Tak ada kabar juga. Batin Bagas. Bagas. Tak mau disentuh siapapun, Tante. Lirih Reza. Ya, Tante tahu, Za. Hanya Siva yang bisa. Tatapnya pada sang putra. Kliting. HP kembali berbunyi. Datang pesan dengan nomor yang berbeda. Reza berlari, meraih HP lalu membukanya. Kemudian, ia menatap Bagas dengan wajah yang aneh. Kenapa? Tanya Bagas. Siva dipulangkan. Tapi, mereka meninggalkan.
Siva di sebuah taman. Taman. Bagas memicingkan mata. Ya, taman kota. Aku akan menjemputnya. Kau, di sini saja, tunggu dia pulang dengan senyuman terbaikmu untuknya. Tante temani, Za. Tawar Mama Ayu. Reza hanya mengangguk, lalu menggandeng tantenya itu menuju mobil, dan mereka berangkat bersama. Bagas masih duduk di tempatnya, menatap foto Siva yang terpajang di layar utama HP-nya. Baru tadi, lah memajang foto itu, karena memang belum pernah ada kesempatan memiliki foto darinya semasa menikah. Di mana, Za? Tanya Mama Ayu. Itu, di depan. Bagas sama Siva, biasanya ke sana. Jawab Bagas, menunjuk sebuah taman tepat di tengah kota. Mereka berhenti, lalu turun dan mencari keberadaan Siva di sana. Gak ada petunjuk lain. Kenapa belum ketemu? Tanya Mama Ayu, yang mulai lelah. Iva, kamu di mana? Pekik Reza. Fa. Jawab Mama, Fa. Sambung Mama Ayu. Ma, Iva di sini. Mata Iva ditutup kain, Iva nggak tahu di mana. Jawabnya. Reza memasang telinga, mendengarkan dengan seksama untuk mengetahui arah suara. Hinggalah menemukan arah yang tepat, lalu menggandeng Mama Ayu untuk menghampirinya. Di sana, Tan. Tunjuk Reza. Dan benar saja, mereka menemukan Siva yang duduk di sebuah kursi usang di tengah kegelapan. Dengan mata tertutup, tangan dan kakinya terikat. Mereka langsung berlari menjemputnya. Ya Allah, Iva. Tangis Mama Ayu. Kamu? Nggak apa-apa, Fa. Tanya Reza, melepas segala ikatannya. Sakit tangannya. Kayaknya terkilir. Tadi kayak dilempar dari mobil. Mau ke kursi aja, meraba-raba. Terang Siva, dengan segala kepedihannya. Reza kemudian bersimpuh membelakanginya, meminta Siva untuk duduk di gendongannya. Ayo. Udah izin sama Mama Sko. Bujuk Reza, dan Mama Ayu pun mendukungnya naik. Siva dalam gendongan Reza, kembali ke mobil dan pulang. Entah bagaimana reaksi Bagas, ketika melihat wanitanya begitu berantakan kali ini. Episode 153. Bagas telah dibawa ke kamar oleh papanya. Ia duduk, dan istirahat di ranjang sembari fokus memasang telinga. Ingin tahu, kapan mereka sampai. Dia, sampai. Ucap Bagas. Lah kemudian pindah lagi, ke kursi rodanya, dan berjalan keluar menghampiri mereka yang datang. Assalamualaikum. Ucap Reza, dengan Siva dalam gendongannya. Siva. Panggil Bagas lirih. Siva menegakkan kepala, lalu turun dari gendongan Reza. Ia menatap Bagas, yang juga menatapnya dengan mata merah menahan air mata. Mas. Maaf, Iva pulangnya telat. Ucap Siva, dengan merapikan rambutnya yang berantakan. Bagas mengulurkan tangan, dan Siva pun berlari memeluknya. Maafkan aku. Maaf. Ucap Bagas, dengan segala sesal yang ada. Bagas, Siva. Kalian kembali ke kamar dan istirahat. Siva tampak begitu capek, dan butuh membersihkan dirinya. Ucap Mama Ayu. Ma, Reza. Terima kasih. Ucap Bagas pada mereka. Mas, tas sama HP Iva hilang. Lapor Siva, sembari berjalan menuju kamar. Kita beli lagi. Kan, perusahaan udah pindah tangan gara-gara Iva tanda tangan tadi. Emang? Ada uangnya. Tanda tangan kamu berlaku, jika aku masih sakit. Nyatanya, tanganku sudah sembuh. Meski dengan itu, aku harus segera kembali ke kantor. Jawab Bagas.
Siva kemudian pamit mandi, dan Bagas berinisiatif untuk menyiapkan pakaian untuk sang istri. Meski sulit ketika mengambilnya, tapi berhasil dengan sebuah piyama pendek milik Siva. "Mas, tangan Iva luka," lapor Siva, yang keluar dari kamar mandi. Lukanya cukup parah, dengan beberapa memar. Di wajahnya juga, ada beberapa goresan, tapi cukup jelas terlihat meski dari kejauhan. Bagas tampak begitu perih melihatnya. "Entah, begitu sakit melihatmu terluka seperti itu," batin Bagas. Siva yang telah mengganti pakaian, lalu menghampiri Bagas dengan kotak P3-nya. Bagas membalut luka yang ada di pergelangan tangan, dan beberapa yang di wajah dengan begitu terampil. "Aumu, sakit, Mas." Pelan-pelan, pekik Siva. "Iya, ini udah pelan. Sabar dikit dong, kalau udah selesai kan enak," ucap Bagas. "DEGG." Langkah Reza terhenti tepat di depan pintu. Ia yang berniat baik membawakan makan malam untuk Siva, hanya bisa terdiam hampa, menyandarkan kepala di badan pintu tersebut. Katanya sakit, katanya lelah. Tapi, kenapa? Entahlah, aku tak tahu. Semakin lama begini, otakku akan semakin kotor. Lebih baik, aku pergi. Biarkan mereka kelaparan dengan cinta yang mereka miliki," ujar Reza, kesal. Lapun melangkahkan kaki, meninggalkan ruangan kedua sejoli itu. Makanan yang La bawa pun, La santap sendiri dengan begitu kesal di meja makan. Bagas telah selesai dengan balutannya. Luka tertutup rapi, dan rasa sakitnya seolah hilang seketika. Lapun memberikan lengannya pada Siva. "Kenapa?" tanya Siva. "Maaf. Padahal, kamu tak ingin pergi, tapi aku memaksamu. Maaf, telah membawamu dalam kondisi yang begitu menyakitkan. Padahal, aku belum bisa melakukan apapun untukmu." Siva pun memicingkan mata, menatap Bagas dengan tajam lalu memberikan cubitan gemas padanya. "Terus ini hukuman karena Mas, bahkan gak mau menyentuh obat sama sekali," ucap Siva. Sontak Bagas meringis kesakitan karenanya. Siapa yang bilang? Reza. Siapa lagi? Gimana mau melindungi, kalau diri sendiri nggak bisa jaga kesehatan? Yang ada malah lemes, nggak sembuh-sembuh, omel Siva. Bagas hanya tersenyum menatapnya. Ia bahagia, karena senyum Siva kembali. "Hanya tinggal kalian. Kau, dan seluruh keluargamu. Tak akan pernah lepas dariku," batin Bagas, yang semakin menyimpan dendam mendalam pada musuh besarnya itu. Episode 154. "Fa, bangun, sayang," lirih Bagas, membisik di telinga sang istri. Siva menggeliat, tubuhnya masih serasa sakit karena kejadian kemarin. Ia pun menatap Bagas yang langsung mengecup P1-nya saat itu. "Masih pagi banget. Kenapa, Mas?" tanya Siva. "Aku mau mandi. Hari ini, aku mau ke kantor. Tapi, Mas..." Siva menunjukkan tangannya yang masih dibalut. "Iya, aku tahu. Biar aku mandi sendiri, kamu tunggu aja di luar." "Bisa?" tanya Siva, dibalas anggukan Bagas padanya. Siva kemudian berdiri, mengikat rambut dan mempersiapkan keperluan mandi Bagas. Ia lalu mendorong Bagas, dan membawanya ke kamar mandi setelah meyakinkan sekali lagi. "Ya udah, Iva keluar. Nanti, kalau ada apa-apa panggil aja. Iva siapin seragamnya," ucap Siva, sembari melangkahkan kakinya keluar. Bagas memulai kegiatannya. Meski lagi-lagi sulit, tapi ia harus dapat melakukannya.
Entah bagaimana hasil akhirnya, yang penting ia telah berusaha mandiri. Siva hanya tinggal membereskan lagi. Usai dengan kegiatan mandinya yang cukup lama, Bagas keluar dengan piyama yang telah disediakan. Yakin? Mau ke kantor? Iva ikut nggak? Tanya Siva. Ikut. Kami harus tunjukin, kalau kamu baik-baik saja. Jawab Bagas, yang mulai mengenakan kemejanya. Siva hanya mengangguk, dan meraih handuk setelah Bagas rapi. Sebenarnya masih begitu nyeri, tapi demi sang suami dan perusahaan, ia memang harus kuat. Nanti, Mas bawa ke salon, biar sekalian perawatan. Mau? Tawar Bagas. Ih, mau. Ah, suka sekali kalai begitu. Ucap Siva dengan penuh semangat, berlari kecil menuju kamar mandi. Bagas keluar dari kamar. Belum ada yang lain keluar dari kamar masing-masing. Bagas hanya menghela nafas panjang, lalu terdiam di tengah-tengah ruangan tanpa bergerak sedikitpun. Hingga Mama, Papa dan Reza keluar. Mereka tersentak kaget dengan kembalinya Bagas ke sifat semula. Tatapan tajam dan serius, yang mungkin tak lagi ramah senyum seperti sebelumnya. Tante. Ya? Sa. Udah balik lagi, dia. Sepertinya, begitu. Jawab Mama Ayu. Huas. Jangan diomongin. Tegur Papa Erlen. Mereka merapikan diri, dan Mama Ayu menghampiri untuk membawa Bagas ke meja makan. Bagas, mau ke kantor? Udah siap? Tanya sang mama dengan penuh senyuman. Bagas mengangguk, banyak yang harus diselesaikan, dengan tangan Bagas sendiri. Ucapnya datar, dengan mengancingkan lengan. Siva keluar. Ia yang telah rapi, menghampiri semuanya untuk sarapan bersama. Suasana terasa tegang kali ini, apalagi ketika Siva merasakan aura Bagas yang berbeda. Set. Kenapa? Bisik Siva pada Reza. Reza hanya menggeleng, tak berani menjawabnya. Humairah, selesaikan sarapanmu. Ucap Bagas. Iya, Mas. Jawab Siva, dan keadaan kembali hening. Usai dengan sarapan, mereka berangkat dengan kendaraan masing-masing. Reza bertahan dengan motornya, karena memang hobi yang sudah sekian lama terpendam. Motor Reza dihancurkan sang ayah kala itu, karena tak mau menurutinya menjadi apa yang ia mau. Di ruang rapat utama, para anggota Dewan Perusahaan telah berkumpul. Om Edward dan Om Aldo, suami Tante Fiona telah duduk dengan bangganya di kursi kekuasaan Bagas. Dengan senyumnya yang begitu cerah dan ceria. Bagaimana bisa semudah ini mengakui sisi perusahaan? Hanya dalam semalam, tanya seorang anggota senior. Kita lihat kenyataan. Itu adalah tanda tangan asli si pemilik kuasa. Itu sah, secara hukum dan kami sekarang pemegang Nugrahas Company. Ucap Om Aldo, dengan begitu bangga. Semua anggota dewan membaca kopian berkas itu. Mereka mengangguk dan faham atas isi yang ada di dalamnya, bahwa Siva menandatangani pengalihan perusahaan pada Om Edward, Papa Reza. Meski dengan sedikit perdebatan, kenyataannya tanda tangan yang tertera itu asli milik sang kuasa. Bagaimana? Masih diragukan? Tanya Om Edward. Bagaimana? Kalian mendapatkannya? Tak usah banyak bertanya, yang penting tanda tangan ini asli. Jawab Om Edward, dengan sedikit keras. Tanda tangan itu asli, dan sah ketika Bagas sakit. Dan ketika Bagas sehat, serta dapat melakukan pekerjaannya kembali. Tanda tangan kuasa itu tak berlaku lagi. Ucap Reza, yang masuk ke ruangan itu bersama Bagas.